Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus ya buat teman-teman semua yang sudah subscribe dan like video ini. Nah, sekedar informasi teman-teman ya, kami sekarang membuka program Crypto Study ya, yang kalian cukup bayar $25 selama 1 tahun ya. Jadi satu kali bayar aja $25. Kalian bisa ikut private group kami yaitu Crypto Study, dan di situ tentu saja kalian akan dibimbing langsung teman-teman ya. Ada kendala kalian bisa telepon bahkan video call ya. Dan untuk hariannya ada tema belajar ya. Kami akan ajari blockchain explorer, tracking koin ya, amankan aset dari scam ya, dan banyak rahasia-rahasia yang kalian bisa cuan di industri kripto ya. Kira-kira seperti itu. Nanti kami akan share juga ya lowongan-lowongan kerja ya di Web3 yang kalian bisa kerjain dari rumah, dan tentunya ya gajinya dolar ya. Jadi kalau cuma spend $25 ya, kalian bisa dapat berlipat ganda ya selama setahun ya. Kira-kira seperti itu. Hanya $25. Dan bukan cuma itu, kami akan ajari juga kalian untuk apa itu ICO ya, atau ya presale-presale yang bagus dan tidak bagus ya. Dan signal trading tentunya kami akan kasih ya. Kira-kira seperti itu. Dan bukan cuma itu, nanti setiap ada event ya yang kami adakan ya, setiap member dalam grup private kami akan kami kasih gratis ya, untuk mengikuti event-event yang kami adakan. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Dan ingat, ini hanya untuk 100 orang ya. Jadi buruan deh, kira-kira seperti itu. Saya rasa worth it kok, $25 selama setahun, bukan per bulan ya. Per tahunnya cuma $25. Saya rasa dalam setahun kalau kalian ikut crypto study ya, kalian bisa cuan juga lebih dari $25 yang kalian spend ya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Di video pagi ini teman-teman ya, saya mau update terkait Pepcoin ya. Ini dia jungkir terlalu dalam dan sepertinya mulai kelihatan bakal recover, bakal rebound. Jadi kayaknya ini harga sudah bottom ya, sudah di bawah. Kita bahas overall market dulu nih. Teman-teman lihat di sini ya, terjadi kenaikan market cap overall crypto ya. Per hari ini naiknya cukup tinggi ya, di 4,28% ya. Besar banget menurut saya, dan benar saja kalau kita lihat di sini ya, dari Fear and Greed Index teman-teman ini sudah di 31 poinnya, biasanya di 22 ya, bahkan sampai ke 19 kemarin. Dan Bitcoin langsung melejit ya, dalam 24 jam ini naik sekitar $3,59, sorry 3,59%. Kalau kita range 100 ribu ya, berarti naiknya hampir $4.000 untuk Bitcoin ya. Untuk Ethereum positif juga, dalam 24 jam naik hampir 5%. Paling signifikan yaitu XRP hampir 10% teman-teman, dan market kelihatan mulai membaik. Tapi semoga saja ini bukan prank ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini ada beberapa analis ya teman-teman yang memprediksikan harga bottom ya, atau harga terendah PP itu Pepcoin ya teman-teman, terjadi pada saat ini, yaitu di 0,507386 ya. Bisa jadi teman-teman, karena kalau kita lihat siklusnya Pepcoin ini sudah turun sejak Desember ya. Sejak Desember dia sampai saat ini terjadi penurunan, dan ini kuartal pertama terjadi di PP penurunan terus, dan kemungkinan ini harga bottom, dan saya sangat setuju untuk di harga ini. Dan kalau kita lihat per 7 hari ini positif banget, Pepcoin itu sudah grow up hampir 5%, dan dalam 24 jam dia 1,39% per video ini saya buat. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Semoga saja ini pertanda baik ya, karena kalau kita lihat di sini market juga overall mulai membaik, dan ada good news juga ya. Tapi sekali lagi teman-teman ya, jadikan ini sebagai acuan ya untuk apa namanya, untuk kalian lebih mendalami, bukan kalian menjadikan acuan untuk menjual atau membeli ya. Kira-kira seperti itu. Oke, sorry banyak iklannya ini kripto. Oke, di sini dari newsnya, Pepcoin ini mengincar rally 45% ya, karena ke posisi 4010 di tengah penembusan falling wedges ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini adalah salah satu analis ya, dia memprediksi ya, namanya itu Ali Martinez. Dia biasanya prediksinya tepat, biasanya seperti itu ya, biasa juga nggak tepat ya. Oke, analis ini memberi sinyal potensi kenaikan Pepcoin ini ke 4010 ya. Ini cukup tinggi menurut saya, dan semoga saja terjadi teman-teman. Sekarang kalau kita lihat untuk di coin market cap, mana Pepcoin nih ya.
Kalau kita lihat di via coin market cap, kita lihat di sini teman-teman memang sudah jauh banget penurunannya ya. Ini untuk volume ya, untuk volume per 24 jam ini terjadi kenaikan hampir 10% ya. Dan kapitalisasi pasarnya teman-teman naik 1,50% ya. Ini pertanda positif sih menurut saya. Terus tidak ada, mungkin banyak ya holder-holder baru ya. Banyak orang yang baru masuk di PEP ketika terjadi koreksi langsung panik. Seharusnya kalian tidak panik ya. Kenapa? Kalau panik itu harusnya kalian berpikir gini. Kalian wajib panik kalau koin itu baru ada di satu atau dua atau tiga bursa ya. Tapi kalau Pepcoin ini dia sudah di ratusan bursa teman-teman ya. Terus kalau kalian lihat di sini tier 1 semua sudah melisting Pepcoin. Jadi menurut saya biasa aja, ini kripto ya terjadi koreksi ya begini ya. Dan kalau kalian lihat di sini teman-teman ya, ini unlocknya sudah 100% teman-teman ya. Sorry, ya unlocknya yang tidak dikunci itu sudah 100% untuk Pepcoin. Jadi aman-aman saja ya. Ini real market ya. Kita cek untuk di coba kita lihat ya view trade versi trading view ya. Nah, di sini teman-teman saya ambil time frame 1 hari saja ya biar kita bisa melihat range historical yang terjadi di Pepcoin ya. Pepcoin ini semenjak sideway yang cukup lama itu dari 5 Agustus 2024 ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya dari sini ya. Ya, dia di sini teman-teman terjadi sideway. Kedua, terjadi sideway juga di seputaran sini ya. Kalian bisa lihat ya. Dan setiap kali terjadi sideway ini lama untuk Pepcoin ya, terjadi pola yang sama untuk di sini ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, standarnya Pepcoin 4 Agustus sampai November. Jadi Agustus, September Agustus, September, Oktober, November. Jadi dia kalkulasinya per 3 bulan ya. Per 3 bulan tuh diem ya, membosankan, tiba-tiba dia terjadi kenaikan yang signifikan dalam beberapa hari. Per candle ini hitungan 1 hari ya teman-teman. Ini bisa jadi pertanda historical harga terjadi juga di sini ya, karena kalau kita lihat dari titik ini di tanggal 8 Desember sampai di sekarang ini ya, Pepcoin sampai di 20 Maret ya, Pepcoin ini terjadi penurunan yang signifikan ya, dan para analis melihat itu sebagai peluang sih. Kalau saya juga melihat ya sebagai bosen lah ya, dia sudah turun terus ya, dan orang di sini mulai berkumpul ya. Orang di sini mulai berkumpul teman-teman. Berkumpul akhirnya menjadi titik yang kita bilang titik support. Kalau jadi titik support ini teman-teman minimal sampai terakhir di bulan Maret ya, di bulan Maret akhir ini ya, kemungkinan pola yang sama ya yang di sini akan terjadi di daerah sini di bulan Maret, kemungkinan seperti itu. Makanya banyak sekali para analis-analis terkenal mereka berani memberikan asumsi ya, atau berani memberikan prediksi mereka terhadap pemulihan atau kenaikan PP di dalam waktu dekat untuk di bulan Maret ini, karena memang sudah lama teman-teman ya, dari Desember sampai Maret ini kalau kita lihat turun, memang naik turun ya, turun naik turun, tapi kalau kita hitung overallnya ini turun teman-teman ya, dalam 3 bulan ini turun ya, kira-kira seperti itu ya. Tapi ya semoga saja segala sesuatu itu bisa terjadi teman-teman ya. Contohnya beberapa koin ya di zaman-zaman 2022 2023 ketika turun terus ya, orang mengatakan ya sudah nggak laku, sudah nggak ada yang beli, dan tiba-tiba melejit bahkan ribuan persen ya. Kira-kira sampai di sini teman-teman. Semoga ini bisa kalian jadikan tambahan referensi, bukan jadikan acuan untuk membeli atau menjual ya, tambahan referensi. Dan sekali lagi technical analysis ini sangat bergantung pada good and bad news. Walaupun polanya sudah bagus, tapi ketika terjadi bad news atau berita buruk, kemungkinan bisa berubah. Tapi sebaliknya juga ya, terjadi penurunan di Pepcoin, tapi kalau terjadi good news, banyak berita bagus, otomatis itu akan merubah pola ya, dan sebaliknya pasti akan naik. Semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.